Nera. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kawan-kawan sehat dari ancaman COVID-19, selalu jaga jarak dengan orang yang belum kita kenal ataupun selama kita beraktivitas di dalam ataupun di luar rumah. Oke, kali ini saya akan tunjukkan piranti mancing saya. Ini rem metal jig dan juga rod dari corak. Oke, geser dulu. Ini ada reel Black Dog 9000 dari Daido. Black Dog 9000. Reel ini memang reel murahan, cuman nggak murahan. Terus sebelum kita lanjut, ya, ini piranti, semua piranti ini memang murahan, cuman saya pastikan insya Allah nggak murahan. Murahan kalau rezekinya bagus, kalau rezekinya jelek ya walaupun pancingnya mahal kan jelek. Kasih geser terus. Ini Daido, kelihatan kan Daido. Ini dia 9000. Mantap. Kenapa dulu saya beli yang besar? Karena saya pikir mancing itu kalau memang alatnya bagus, besar, kuat, apalagi kalau tarikan besar kuat. Ini juga rodnya P34 Sigrai dari P34 Sipo Jikiro Sigrai, ini dari Kenzi. Ini pengalaman saya dulu, pernah saya dapat ikan 9 kilo lebih pakai ini. Kebetulan kalau kendalanya reel murah ini saya rasakan itu kadang-kadang ya tetap ini bermasalah. Cuman sekarang permasalahan saya ada di line roller ini. Ini dia haus gagal ikan besar. Gagal ikan besar. Kemudian ini namanya apa? Metal jig ini 200 gram, jadi saya pakai piranti maksimal saya pakai 200 gram. 200 gram ini saya pakai ini yang saya katakan pernah pakai ikan 9 kilo up 9 kilo up dan juga pakai rod. Rasanya memang kalau belum pernah jig, saya sebagai jigging pemula memang senang sekali. Pas pertama kali dapat ikan senang sekali. Ini geraknya juga lumayan kuat. Dari ikan 9 kilo sempat ngasep bunyinya kencang kayak keluar asap karena saking kuat itu tarikan ikan, hampir aja putus PE nya, cuman karena mau nyangkut ke karang akhirnya lepas sendiri. Alhamdulillah ikan itu naik. Ini saya pakai kurang lebih kisarannya hampir 1,5 tahun. Nah, kan ini udah ngeletek tapi saya amplas sendiri sekalian saya kletek gitu. Jadi
barang yang masih bagus, masih bisa saya pakai ya saya pakai. Kemudian kalau untuk mau beli Shimano segala macam yang harganya terlalu mahal, karena kita belajar dulu ke yang murah. Kalau udah murah bisa ngerawat, dapat ikan, ya saya nanti mungkin beli yang ya lumayan lah gitu. Karena untuk hitungannya tester aja, kemudian kira-kira bisa nggak dapat ikan dengan teknik jigging. Cuman ya memang kalau jig enak, tapi ya resikonya capek, kemudian modalnya banyak, belum beli umpan, beli solar kapal turun ke tengah segala macam. Tapi untuk mengisi kekosongan waktu, apalagi saya juga penghobi, di sela-sela aktivitas saya ya mancing. Karena daripada kita main yang aneh-aneh segala macam, lebih baik kita salurkan hobi. Kemudian kenapa kok saya bilang reel ini reel murahan, cuman hasilnya memuaskan? Karena ya biar reel murahan, yang penting rezekinya nggak murahan ya. Kenapa? Mau sepinter apapun kita mancing, itu juga dipengaruhi dengan rezeki kita dan juga amal perbuatan. Kalau amal perbuatan kita bagus, insya Allah rezekinya bagus. Nah, karena harus disesuaikan dengan kantong. Kawan-kawan nggak bisa kalau untuk saya sendiri beli reel yang terlampau mahal, kebutuhan juga kurang terpenuhi nanti. Akan lebih baik sesuaikan aja dengan kantong masing-masing. Buktinya saya pakai reel yang murahan juga dapat ikan yang besar ya kan, walaupun semuanya ini murahan lah caranya. Cuman yang penting pirantinya sesuai. Saya juga lagi belajar mancing. Nanti kawan-kawan kalau memang ada masukan, tolong di komen di bawah. Jangan lupa like sama subscribe ini, bagikan ke teman-teman supaya saya bisa bertambah teman dan juga bisa upload video lagi tentang mancing. Ini kalau reel murahan memang dari bahannya pun beda. Cuman apa daya kalau memang yang reel yang bagus itu harganya memang mahal sekali. Ada yang sampai berjuta-jutaan. Ini paling cuman berapa ratus ya. Cuman selain rezeki, sebelum kita mancing kita berdoa dulu, minta keselamatan, minta rezeki. Kita juga harus tahu teknik mancingnya yang benar seperti apa gitu, untuk vertical jigging khususnya. Karena ya oke lah kita pakai alat-alat murahan dulu, yang penting kita sudah tahu ilmunya baru kita praktekkan. Ini dulu juga lumayan kuat walaupun dia Kenzi ya, yang murahan B34. Saya awalnya mancing ini nggak tahu apa-apa, saya asal beli aja alatnya. Cuman lahan-lahan saya beli ya juga ada kurang pas juga, ada nggak pas juga setelah saya pelajari. Hanya yang penting kalau kita mau dapat ikan, kita harus turun dan juga seninya. Nanti lama kelamaan kalau masalah piranti, seiring berjalannya waktu kita mancing, kita baca-baca artikel, kita akan mengerti gitu. Ini pernah dulu sering saya dapat itu kaso. Kalau di Sulawesi orang bilangnya kaso, cuman kalau kita biasanya sebut barakuda. Itu kalau sudah makan ini ya dibegal namanya. Kalau sudah dibegal ya habis, nggak ada harapan lagi nih. Ini harganya 120.000 ya, macam-macam ini harganya. Itu makanya saya juga sering pakai kawat supaya ya nggak hilang, walaupun actionnya tetap terbatas kalau pakai kawat ya. Kalau pakai leader ya bagus, cuman kalau untuk jigging malam ya resikonya begal gitu. Dan alhamdulillah ya selama saya mancing di sini alhamdulillahnya sering betal jig hilang. Sudah berapa aja yang hilang, harga di atas 100 semua. Cuman sensasinya memang kalau kawan-kawan mau mancing ya itu tadi lah. Kalau pengalaman saya, jangan dulu beli reel yang mahal-mahal, beli aja ya yang kayak gini. Ini udah reel 9.000
daido ya, maupun ikan 9 kilo buktinya naik ya kan. Kalau kita mau turun mancing kita nggak tahu segala macam ya, lebih baik beli aja, yang penting kita turun mancing ya gitu. Seiring berjalannya waktu akan mengerti ya kan. Cuman kita harus memang baca artikel ya kan, lihat YouTube. Saya dulu nggak tahu apa-apa tentang mancing, cuman ya saya beli aja ya, hasilnya mengerti gitu. Mengerti gimana caranya, apa sih itu metal jig, mana sih yang itu namanya reel, mana yang namanya coran, root, itu istilahnya PI berapa, PI sekian ya, mengerti. Saya dulu nol besar gitu. Makanya nanti kalau kawan-kawan lihat video ini ya kan, atau lihat video saya yang mancing ya, kawan-kawan tahu gimana sih saya pemancing awam itu kalau mancing gitu. Kalau nanti ada komentar ya bisa ditambahkan, itu komentarnya sifatnya ya membangun saya supaya saya tahu bagaimana sih caranya mancing benar gitu. Ya kan bisa tambahkan istilahnya masukan untuk saya mancing ya kan, supaya saya bisa lebih memahami tentang vertical jigging dan cast jig juga. Oke, kemudian kalau untuk piranti yang satunya saya punya ini kawan-kawan ya, ambil dulu. Ini saya punya Maguro spawn 4000 ini ukurannya. Ini saya pakai PE2 ini perutnya actionnya medium 8 lip sampai 17 lip. Kelihatan nih, maklum kameranya cuma kamera handphone. 8 sampai 17 lip. Ini corannya, coran-coran murahan, cuman kalau ikan-ikan GT ya telapak tangan ini ya saya sudah sering dapat. Kalau ini saya biasa pakai jig yang 15 sampai 20 gram ini kalau reel 4000 ini ya. Jadi hanya dua ini nih kalau ini mancing di pinggiran ya kan. Mancing di pinggiran pakai jig yang 20 sampai 15 gram. Kalau ini yang saya sering pakai yang 9000 saya pakai maksimal itu 200 gram. Biasanya saya pakai juga 150 gram. 150 gram. Nah, dua reel ini reel andalan saya. Karena walaupun sudah kusut, sudah dipakai sekitar kurang lebih 1,5 tahun ya, masih bisa digunakan ya. Intinya saya kalau mancing, nah apalagi juga kawan-kawan kalau pemula mancing ya kan, punya reel memang belum cukup uangnya untuk beli yang bagus ya, kita gunakan aja apa yang ada, kita rawat apa yang ada, karena reel juga tergantung perawatan. Kalau kita perawatannya bagus ya, walaupun reel murahan ya tetap akan bagus. Lain dengan kita beli reel mahal cuma dipaksakan, nanti berdampak yang punya rumah tangga juga, nanti ekonominya dimarahin istrinya segala macam ya kan. Lebih baik kita jalankan hobi tapi sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi ya lumayan lah kalau ini kan. Kemudian saya belinya offline ini, bukan online, karena saya kalau beli begini kurang percaya kalau nggak langsung lihat gitu. Cuman kalau sekarang ya, kalau di pasar-pasar offline itu, di pasar ya kan, kita langsung beli ini real, harganya memang selisih dengan beli-beli di Shopee segala macam. Makanya ya saya sarankan untuk kawan-kawan ya, kalau mau beli di Shopee aja ya kan, beli yang satu set untuk turun mancing. Kemudian ya kawan-kawan pelajari mancing, kawan-kawan memang harus turun ke laut gitu kan. Jangan kalau ada waktu senggang ya harus turun ya. Oke. Kemudian ini reel pancing saya ini semuanya ini memang
banyak kendalanya, cuman sering-sering saya rawat, saya benarkan juga masih bisa dipakai juga. Jadi nggak perlu kita beli yang mahal, cuman kantung kita posisinya ya masih banyak kebutuhan intinya gitu. Jadi belilah yang sesuai kemampuan, cuman tetap kita harus turun, apalagi kondisi sekarang bulan puasa dan juga covid ya kan, sore-sore nanya lebih baik mancing daripada kita berkeliaran kemana-mana. Lebih baik kita mancing, main ke laut aja lebih aman gitu. Tapi di Sulawesi ini saya rasa memang spotnya juga masih bagus-bagus, masih banyak ikan-ikan besar. Jadi saya pakai ini, modalnya nggak seberapa, cuman ya hobi tersalurkan. Ini reel saya yang ini ya lumayan lah. Ini kita lihat apanya, rationya 431. Kemudian mananya ya, mereknya Black Dog dari Daido. Nah ini kalau dipegang di tangan ya lumayan besar karena 9.000, karena 9.000 ya lumayan. 9.000 nggak terlalu apa ya, ya kalau rusak ya rusak, yang penting kita perbaiki, kita rawat, nanti bisa dipakai lagi gitu. Kemudian kalau yang ini Magurus Pan ini ya, kadang-kadang juga saya pakai ini, juga pakai soplur. Nah, ini sebenarnya stick BC, ini stick BC, tapi saya pakaikan reel ini karena stick BC saya reel BC saya hancur. Ini untuk jigging yang kelas berat. Saya nggak mau jigging yang ringan dulu, cuman saya ya gimana caranya, saya lihat, saya cari PI 3-4 aja, biar pikiran saya cuman hanya kalau ini 34 pasti kuat gitu. Cuman ya saya pakai 1,5 tahun kurang lebih ya masih awet alhamdulillah gitu. Ini ringnya juga Fuji. Jadi kalau Fuji ini paten lah istilahnya gitu. Ini punya saya yang ini ujungnya kebetulan udah patah, ujungnya udah patah, cuman masih bisa dipakai lah. Ini dulu ceritanya saya pakai untuk mancing barakuda, pakai jig yang berapa, yang 30 gram, dimakan barakuda sekitar 5 kilo beratnya ini, jadi sampai patah ujungnya stick ini kan ya, alhamdulillah lah. Oke, untuk kawan-kawan yang mau hobi mancing atau memang coba-coba mau mancing untuk ngisi-ngisi kesibukan setelah berkantor, ya beli aja ya, yang murah aja nggak apa-apa, cuman harus kita rawat memang betul-betul bagus ya kan. Kita cuci, habis cuci kita lap ya kan. Kalau memang udah ngerasa seret, dia putarannya begini ngerasa seret, diputar udah ngerasa nggak enak, kita bongkar, kita kasih minyak memang ya kan. Yang penting rawatannya bagus, insya Allah piranti yang murah pun bisa dapat ikan gitu. Apapun barang mahal pun kalau kita nggak bisa ngerawat ya tetap nggak bisa, tetap jelek hasilnya, akan rusak juga. Lebih baik kita beli yang murahan, cuman tetap hobi kita tersalurkan. Nanti kalau kita sudah memang bisa pakainya, sudah tahu ilmunya, kita pakai yang agak-agak mahal ya, merek-merek Shimano, Ryoko yang dari Thailand itu, Ryoko Purka juga bagus. Cuman ya pada yang namanya pemancing baru, yang penting kita turun mancing, kita beli piranti saja yang sesuai dengan kantong kita. Yang penting jangan lupa selalu berdoa supaya